Inilah channel Ipiolexos Budhankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak salah ngerti dan tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sarman Kidemang, selamat siang. Oke sahabatku, melanjutkan informasi tentang kemarin Bapak surat presiden ya, atau orang mengatakan bahwa daftar inventarisasi masalah dan surat presiden sudah disampaikan kepada DPR. Nanti setelah itu kan DPR akan membuka daftar inventarisasi masalah yang disampaikan oleh pemerintah, dalam ini kementerian terkait, nanti oleh DPR akan dibuka. Nah, tentang kapan jadwal sidang dengar pendapat antara DPR dengan pemerintah, tentu saja nanti akan pihak DPR yang akan menyampaikan kepada pemerintah. Dalam hal ini akan diundang oleh Sekretaris Dewan, akan ada rapat yang namanya dengar pendapat. Tapi kapan kira-kira? Nah, ini yang perlu barangkali untuk mengawali hal ini, tentu saja memang DPR harus mempelajari ya DIM yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR. Apa saja sih yang menjadi daftar inventarisasi masalah? Apakah usulan untuk masa jabatan 9 tahun? Ataukah masalah tentang dana desa naik? Atau mungkin masalah tentang perangkat untuk bisa menjadi ASN, atau mungkin data-data lain ya yang ada di dalam daftar inventarisasi masalah. Sudah saya sampaikan di video kemarin, ada beberapa kan. Nah, untuk itulah saudaraku, saya tidak bisa menyampaikan kapan jadwal dari rapat dengar pendapat dengan pemerintah ini. Setelah daftar inventarisasi masalah oleh presiden, surpres presiden disampaikan kepada DPR, nanti DPR sudah dibuka, akan dipelajari apa saja yang menjadi daftar inventarisasi masalah versi pemerintah. Nanti setelah itu pasti akan ada namanya rapat dengar pendapat dengan pemerintah. Oke sahabatku, kita ikuti dulu seperti apakah kira-kira nantinya. Dari Dapil Riau 2. Selanjutnya ada Bapak Amin dari Jatim 4 dari PKS. Ibu Saadiah Ulu Putih, beliau dari Maluku. Selanjutnya fraksi PAN ada Buya Haji Gus Pardigaus dari Sumbar 2. Selanjutnya ada Profesor Dr. Zainuddin Maliki dari Jatim 10, Gresik dan Lamongan. Tadi ada Ibu Desi Ratnasari, tidak perlu diperkenalkan karena sudah terkenal. Tenda Biru. Terakhir dari fraksi P3, Ibu Haja Ilisa Sadudin Jamal dari Aceh 1. Itu nama-nama yang hadir pada rapat pleno balik pada hari ini. Di luar nama-nama yang hadir, ada juga nanti pada saatnya juga kita perkenalkan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada perwakilan fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan atau pendapatnya. Ketua atas RUU dimaksud. Ya, ini mohon izin, kebiasaan dari fraksi partai besar ke kecil. Terus yang kebiasaan kedua dari fraksi besar kecil ke besar. Ini sekali-kali kalau boleh dan disetujui dari fraksi tengah. Terima kasih Ketua. Boleh. Diterima ya usulannya ya. Tapi anggota balik, karena pada prinsipnya semua fraksi sudah setuju. Oke sahabat Sarman Kidemang,
apa yang akan disampaikan di dalam ya stomap yang begitu tebal ya, daftar inventaris masalah versi pemerintah disampaikan kepada DPR sudah diterima. Kapan rencananya akan ada sidang dengar pendapat antara pemerintah dengan DPR, nanti akan menunggu jadwal dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat ya, karena nanti kan akan diundang kapan ada titik temu melakukan sidang dengar pendapat mengenai tentang daftar inventarisasi masalah ini. Saudaraku, kita sebagai kepala desa tentu saja mungkin ya banyak sekali yang mengharap hal ini akan segera diketok palu di tahun 2023 ini. Tapi sekali lagi bahwa pembahasan rancangan undang-undang ini tidak seperti kita membuat peraturan di desa ya, mungkin cepat ya, karena ini kan menyangkut hanya satu desa. Kalau ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak ya, mencakup seluruh Indonesia. Nah, banyak sekali hal-hal yang mungkin ada di dalam daftar inventarisasi masalah versi pemerintah ini yang pasti sudah mulai dibuka oleh DPR. Seperti apa saja? Bisa saja hal-hal yang disampaikan oleh kepala desa ya atau oleh DPR kepada pemerintah yang kemarin itu ya, di dalam pemerintah sendiri kemungkinan kan ada menteri dalam negeri, ada menteri desa, ada menteri keuangan, ada menteri pendayagunaan aparatur negara di situ ya, pasti akan menitik beratkan pada kepentingan negara yang lebih luas. Bukan hanya kepentingan kepala desa, tapi kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itulah saudara-saudaraku harus bersabar. Kita memang mengharap agar undang-undang ini bisa selesaikan di dalam tahun 2023 ini sebelum pemilu. Tapi sekali lagi bahwa membuat undang-undang ini tidak semudah kita membuat peraturan di desa. Barangkali tidak cukup waktu cukup waktu mungkin 1 bulan 2 bulan ya kita sudah selesai. Tapi kalau undang-undang ini kan mengurus negara ya, mengurus tata pemerintahan di desa, cukup negara. Oleh karena itulah pembahasan ini memang perlu dicermati baik oleh pemerintah maupun oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah diserahkan oleh pemerintah ya DIM daftar inventaris masalah melalui surat presiden disampaikan kepada DPR, nanti DPR kemudian akan ada juga rapat intern ya, membuka. Setelah itu nanti akan mengundang pemerintah. Mengundangnya kapan jadwalnya? Hari ini kita belum dapat jadwal. Kapan akan ada dengar pendapat kita juga belum dapat jadwal. Tapi harus bersabar. Jadi sekali lagi bahwa apapun kepentingan, apapun yang diputuskan oleh pemerintah dan DPR nantinya, tentu saja mereka sudah melalui prosedur yang begitu teliti ya, agar peraturan yang dibuat atau undang-undang dibuat ini pasti akan menguntungkan semuanya dan akan membuat kehidupan di desa, kehidupan masyarakat di desa khususnya ya pasti akan menjadi lebih baik. Bukan hanya untuk kepentingan pemerintahan desa, perangkat desa atau kepala desa, tetapi untuk sekup negara. Saudaraku, kepentingan yang kita utamakan adalah kepentingan nasional, kepentingan negara secara umum, bukan hanya kepentingan kelompok. Oleh karena itulah kebesaran hati daripada rekan-rekan kepala desa, kebesaran hati dari perangkat desa ini harus diutamakan. Apapun yang akan diputuskan nanti oleh pemerintah dan DPR dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk undang-undang perubahan ini pasti akan menjadi sesuatu yang dianggap paling baik yang menjadi keputusannya itu. Sahabatku, rekan-rekan kepala desa, rekan-rekan perangkat desa di seluruh Indonesia, baik dari Papua, dari Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dari Pulau Irian Jaya, Irian Barat atau Papua ya, dari Sumatera, dari Pulau Jawa juga. Jangan lupa bahwa kita ini bukan hanya berpikir tentang kepala desa, bukan hanya berpikir tentang perangkat desa, tapi berpikir seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa.
Apapun yang kita usulkan, ya tentu saja mereka akan mencermati betul demi kebaikan tatanan kehidupan di desa, demi kemajuan di desa juga. Bukan hanya kepentingan kita sebagai kepala desa, sebagai perangkat desa. DPR, pemerintah pasti akan memikirkan demi kepentingan seluruh masyarakat desa khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pembangunan memang harus terus digalakan. Dana desa memang kehendak kita adalah untuk ditingkatkan. Tetapi tentu saja harus dengan pengawasan, harus dibarengi dengan pengawasan. Baik dari tingkat yang terendah misalkan ya, dari Babinsa, Babin Kamtibmas, dari camat sampai pada inspektorat, dari kejaksaan negeri, dari Kapolres ya, Polres sampai dengan kejaksaan tinggi, semua saja sampai dengan KPK pun ya, semuanya bisa saja. Hal ini demi kemajuan desa. Kita hanya berharap undang-undang ini bisa digolkan pada tahun ini agar kita memang betul-betul bisa menjalankan tugas nantinya di akhir masa jabatan ini dengan baik. Apapun keputusannya tentu saja kami adalah menerima. Tetapi tentu saja apa harapan yang kita sampaikan sudah saya sampaikan di awal-awal itu. Tetapi apapun keputusannya tentu saja kita sebagai orang yang dituakan di desa tentu saja menerima. Apapun keputusannya. Sekalipun pasti akan ada riak-riak ya, tetapi itulah suatu alam demokrasi di mana kepentingan sesuatu kelompok pribadi apalagi golongan pasti akan mementingkan akan dikalahkan oleh kepentingan skup nasional yang lebih luas. DPR, pemerintah pasti akan memutuskan sesuatu untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat desa-desa di seluruh Indonesia. Sahabatku, kita harus berpikir jernih, tapi kita juga diharuskan ikut mengawal. Berdoa ini sangat penting. Agar apa yang dicita-citakan oleh kepala desa, yang dicita-citakan oleh perangkat desa, yang dicita-citakan oleh masyarakat desa ini bisa kesampaian. Bisa kasembadan bahasa kromo aluse. Inilah saudaraku. Oleh karena itulah apapun yang akan menjadi keputusan pemerintah, tentu saja kita harus menerima dengan lapang dada. Apapun keputusannya, sekalipun pasti akan ada riak-riak ya, sekalipun pasti akan ada rasa kecewa mungkin ya, tapi itulah yang namanya alam demokrasi, alam kehendak yang semuanya pasti punya kehendak. Tetapi sekali lagi, apapun yang diputuskan oleh pemerintah, apapun yang diputuskan oleh DPR pasti merupakan suatu keputusan yang terbaik untuk kita semua. Tapi kita berharap apapun yang menjadi keputusan tentu saja apa kehendak perangkat desa, apa kehendak pemerhati desa ini akan dilaksanakan. Oke sahabatku, sedikit mengenai rancangan undang-undang ini yang sudah tersusun dari daftar inventaris masalah dan surat presiden bisa di tangan DPR. Nanti setelah di DPR nanti akan mempelajari ya keseluruhan. Nanti akan ada yang namanya surat panggilan untuk mengadakan sidang ya, dengar pendapat dengan pemerintah. Kita berharap apa yang disampaikan unek-unek lewat kepala desa, organisasi kepala desa, organisasi perangkat desa melalui perwakilan-perwakilan ini bisa tercapai. Sekali lagi kita wajib untuk berdoa karena hanya Tuhan yang bisa memberikan jalan, kemudian Tuhan akan memberikan pemikiran yang jernih kepada mereka-mereka yang akan memutuskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.